Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pembahasan nahwu di pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmatak. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Muyassar fi Ilmi Nahwi, buah karya dari Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ummatil muslimin amin. Baik. Kita lanjutkan. Sudah terlihat belum di Zoom? Belum ya? Belum. Sebentar. Terlihat ya. Baik. Kita lihat kembali. Sini kita masuk pada pembahasan anwa'ul asma'il mu'rabat. Anwa'ul asma'il mu'rabat. Macam-macam isim yang mu'rab. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan ini mungkin sedikit mukaddimah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Isim itu terbagi dua ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ya itu terbagi dua. Secara apa? Secara bentuk gitu ya. Secara bentuk itu terbagi dua. Pertama, dia itu terbagi dua kepada mu'rab dan mabni. Pertama, dia terbagi dua kepada mu'rab dan mabni. Yaitu kepada mu'rab dan mabni. Sebelum ada pembahasan sebelum masuk pada pembahasan inti kita harus tahu dulu apa itu mu'rab, apa itu mabni. Nah, apa itu mu'rab, apa itu mabni? Kembali, ini pembahasan kita ya. Macam-macam isim yang mu'rab. Nah, ini maksudnya mu'rabat itu apa? Kita harus tahu dulu. Nah, mu'rab adalah sebuah kata. Mu'rab adalah sebuah kata yang bisa berubah harokat akhirnya. Itu namanya mu'rab. Sebentar.
Nah, mu'rab adalah sebuah kata yang bisa berubah harokat akhirnya. Sedangkan mabni kebalikannya. Dia tidak bisa berubah alias tetap. Alias tetap pada harokat aslinya. Itu mabni. Nah, jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang akhir kalimatnya itu dia bisa berubah. Ada yang akhir kalimatnya nggak bisa berubah. Saya coba berikan contoh dulu. Misalnya, mu'rab. Diperhatikan ya. Kalimat, contohnya pada kalimat Muhammadun. Contoh pada kalimat Muhammadun. Muhammadun, apakah dia bisa menjadi Muhammadan? Bisa atau tidak? Bisa, Ustaz. Muhammadan. Bisa ya? Bisa. Apakah dia bisa menjadi Muhammadin? Bisa. Bisa atau tidak, ikhwas sekalian? Bisa. Muhammadin bisa, Ustaz. Ya, bisa. Dari Muhammad misalnya. In Muhammadin bisa. Dia bisa Muhammadun, ini nggak ada harakat, nggak ada tanda apapun, berarti dia domah. Dia bisa jadi Muhammadun, bisa jadi Muhammadan, bisa jadi Muhammadin, kayak gitu ya. Nah, kemudian itu namanya mu'rab. Kondisi akhir dari setiap kalimat itu bisa berubah dari setiap kata. Sedangkan mabni kebalikannya. Emang ada ya isim yang mabni? Ada dong. Ada, Ustaz. Contohnya apa coba? Yang dia nggak bisa berubah akhir kalimatnya. Harokatnya tuh gitu. Haza. Mumtaz. Haza. Haza isim apa namanya? Isim syarah. Haza isim isyarah. Kita nggak bisa ngomong hazu, hadhi, nggak bisa. Jadi haza ya haza udah pokoknya haza. Ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat. Haza dia mabni kayak gitu. Nah, kenapa kita harus tahu mu'rab dan mabni? Karena biar kita nggak terkecoh apa ketika mengucapkan akhir dari sebuah kalimat tersebut. Misalnya kita katakan ini pulpen. Adit mau ngomong hadzu qalam, nggak bisa. Dengan cara apapun dia tetap hadza. Kemudian ditanya, di mana rumah kamu? Di mana rumah kamu? Di mana bahasa Arabnya apa? Aina. Aina. Nggak bisa jadi ainu nggak bisa. Ainu baituka. Maka dia itu untuk selamanya. Dia mabni. Tidak bisa berubah. Nah, jadi nggak kedengaran aneh. Gitu. Kalau yang kalimat yang mu'rab, maka dia bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Seperti itu. Al-Barqi. Baik. Udah dapat bayangannya ya? Tentang mu'rab dan mabni ya? Allah, Ustaz. Insyaallah ya. Itu tadi muqaddimah, mu'rab dan mabni. Jadi kita harus tahu bayangannya dulu. Kalau nggak dapat bayangan, nanti kita tidak tahu apa yang sedang dibahas gitu. Jadi saat ini yang kita bahas adalah yang mu'rabnya dulu. Apa itu mu'rab? Itu yang
apa? Tidak bisa dirubah. Bisa dirubah. Nah, mabni yang istiaf tetap. Ingat ya, mabni yang tetap, mu'rab yang berubah. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ternyata isim yang mu'rab itu nggak cuma satu. Isim yang mu'rab yang harokat akhirnya bisa berubah itu tidak hanya satu. Nah, namun ada beberapa. Kalau di buku Muyassar di sini, buku ini Anwa'ul Asma'il Mu'rabat itu ada 9. 9 ya. Ada 9. Kita hari ini bahas ya, kalau dapat 9 alhamdulillah. Kalau dapat cuma 2 juga alhamdulillah. Yang penting paham dan nyambung. Yang penting dapat. Kenapa? Kenapa, Pak? Yang penting dapat Ustaz. Iya, yang penting dapat. Nah, santai aja. Baik. Isim dilihat dari bentuknya terbagi kepada 9. Nah, lagi-lagi isim itu juga ada pembagian. Apa saja yang mu'rab? Ternyata ada 9. Yang pertama itu adalah isim yang mufrad. Apa sih isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan 1 alias singular. Alias apa? Singular. Baik menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama benda. Kalau nama orang jelas Muhammadun, tadi saya sudah sebutkan Muhammadun. Muhammadun itu nama orang. Kemudian apa lagi? Umarun, nama orang. Maka dia adalah isim. Dan dia bisa berubah-ubah. Kalau contoh di nama itu yang paling gampang ya kita ingat, misalnya Muhammadun, saya telah datang Muhammad, kata-katanya apa dalam bahasa Arab? Ja'a Muhammadun. Maka Muhammad di situ posisinya harokatnya apa? Harokat dhamma alias apa? Marfu. Alias Marfu. Marfu matni majis. Marfu matni. Kemudian ketika Muhammad ini harokatnya, saya melihat Muhammad, ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Muhammad awalnya dhamma. Tiba-tiba dia bisa menjadi fathah. Karena Muhammad di situ posisinya berubah dari yang awalnya dia adalah predikat, maka sekarang dia jadi objek. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammad di situ predikat alias khobar. Kemudian saya melihat Muhammad, ra'aitu, saya melihat. Siapa yang dilihat? Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Kita cek di sini, kita bahas. Ra'aitu Muhammadan. Pertama apa tadi? Ja'a Muhammadun. Muhammad di sini sebagai objek. enggak, yang pertama ini apa? Predikat. Predikat. Sebagai predikat. Kemudian ketika kita katakan saya melihat Muhammad, ra'aitu Muhammadan. Maka saya melihat Muhammad. Muhammad di sini posisinya sebagai objek. Bukan. Sebagai objek.
Dia sebagai objek di sini. Objek itu dalam bahasa lainnya maf'ul bih, bahasa Arabnya. Kemudian apakah dia bisa menjadi Muhammadin? Bisa, Ustaz. Bisa. Min Muhammad. Muhammad. Iya. Dia jadi majrur. Gitu ya. Di sini din, dibacanya din ya. Dibacanya din. Dibacanya din. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya isim yang mu'rab yang pertama adalah isim mufrad. Dia bisa berubah. Lihat ada di sini baitun. Baitun bisa menjadi baitan. Belum tahu, Ustaz. Kalau dia udah isim mufrad langsung aja jawab, Pak. Jangan ragu. Baitan. Dia Bisa tak itu baitan. ya bisa. Saya melihat. Baik. Sebelumnya mufrad itu apa sih? Saya lupa jelaskan tadi. Apa itu mufrad? Ya Isim kata yang menunjukkan satu saja, satu bilangan. Satu. Mufrad, ifrad. Makanya di antara makna tauhid adalah ifradullah, mengesakan Allah. Fard, fardun. Pakai da ya, bukan fardu, tapi fardun. Itu adalah satu. Fardun, satu orang. Fard. Jadi isim mufrad, isim yang menunjukkan satu saja. Ketika disebutkan Muhammadun, satu orang Muhammad. Disebutkan baitun, maka satu buah rumah. Bintun, satu anak perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki. Muslimun, satu orang muslim. Ketika isim ini adalah isim mufrad yang menunjukkan satu saja, maka dia mu'rab. Maka dia mu'rab. Gitu ya. Contohnya, misalnya, di sini yang nggak ada apa? Yang menunjukkan benda. Contoh, kitabun. Kitabun isim mufrad bukan? Iya, Ustaz. Ayo, kitabun isim mufrad bukan? Iya, Ustaz. Ustaz. Ya, artinya apa kitabun? Artinya apa? Satu buku. Satu buah buku. Satu buah buku, apakah bisa menjadi kitabun menjadi kitaban? Bisa, Bisa Ustaz. Ustaz. Bisa. Contohnya kalimatnya gimana? Gimana, Ustaz? Ya, ra'aitu kitaban. Saya melihat sebuah buku, atau saya membuka buku. Membuka apa bahasa Arabnya? Fatah. Saya membuka fatahtu. Oh, Fatah. Kalau saya membuka fatahtu kitaban. Gitu ya. Kalau saya membaca apa? Saya membaca Iqra. Iqra'u. aqra'u. Aqra'u. Aywa, ana aqra'u kitaban. Bisa ya. Naqra. Bisa nggak menjadi kitabin? Bisa Ustaz. Bisa. Ketika kemasukan Ala apa? kitabin. Iya. Jar Ustaz. Huruf jar. Fi kitabim maknun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabim maknun. Nah, barakallahu fiik. Itulah yang namanya isim mufrad. Isim yang menunjukkan bilangan satu, baik orang, tempat, atau benda. Dan dia bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kondisi. Nah, lanjut. Isim musanna. Isim musanna. Musanna. Isim musanna. Isim apa? Musanna. Apa musanna? Menunjukkan dua. Menunjukkan dua.
Isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2. Cara membuat isim agar menjadi 2 ialah dengan 2 cara juga. Yaitu yang pertama dengan menambahkan alif dan nun pada akhir dari setiap kalimat tersebut. Contoh, baitun, tambahkan alif dan nun. Baitani. Baitani. Kemudian yang kedua ialah dengan menambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun berarti baitaini. Baitaini. Nah, baitaini. Itu menunjukkan 2. Kemudian muslimun, 2 orang muslim. Muslimani atau muslimaini. Nah, kok di sini katanya harokat akhir yang berubah, tapi kok dia nggak berubah harokat akhirnya? Nih. Nah, apa coba? Lihat ya, kan Ana bilang mu'rab itu yang harokat akhir berubah. Kok di sini nggak berubah sih? Kok nggak ada yang berubah? Nggak berubah. Nggak berubah apanya tuh? Kan jadi kasroh tuh. Iya kan? Nggak ngerti. Kan rojulani. Iya. Rojulani. Dia kenapa enggak? Kalau misalnya Anda bilang gini, telah datang 2 orang laki-laki. Telah datang 2 orang laki-laki. Kalau tadi kan ja'a Muhammadun. Sekarang ja'a apa? Ja'a rojulani. Ja'a rojulani. Ro'a itu saya melihat 2 orang laki-laki. Ro'a itu rojulani. Itu rojulani. Nah, kalau dia ro'a itu jadinya bukan rojulani lagi. Kan dia posisinya apa? Objek. Ketika isim musanna menjadi objek, maka yang ditambah bukan alif nun, tapi ya nun. Ro'aitu rojulaini. Ro'aitu rojulaini. Coba kita buat ilustrasinya. Contoh. Mohon disimak baik-baik. Ja'a rajulan. Ra'aitu rajulain. Iya sayang. Iya dadah. Assalamualaikum. Oke. Hati ya Kak. Baik. Nah, iklan dulu kita. Nah. Ja'a rajulani. Ra'aitu rajulaini. Saya melewati 2 orang laki-laki. Marartu bi rajulaini. Nah, barakallahu. Lihat. Memang harokat akhirnya tidak berubah. Namun yang berubah adalah huruf dari kata-kata yang menjadikan dia musanna. Berarti di sini letak perubahannya bukan pada harokat tapi pada huruf. Dia berubah, cuma perubahannya bukan pada harokat. Bukan pada harokat. Baik. Makanya tadi Anda bilang musanna, ciri musanna adalah isim berakhiran alif nun, di sini lihat, atau ya nun sebagai imbuhan dari bentuk mufradnya dan bukan sebagai huruf asal. Maksudnya adalah
dia disebut mu'rab bukan karena nun akhirnya yang tidak berubah atau yang berubah. Kan kalau dilihat tadi contoh Muhammad semuanya berubah. Baitun jadi baitan jadi baitin. Tapi kalau rajulani, waladani, bintani, baitani, ni-nya sama semua. Tapi yang berubah adalah huruf sebelum nun, yaitu ya dan alif. Ketika dia predikat di sini, maka tandanya adalah apa? Marfu majrur. Tandanya adalah alif. Alif. Ya. Alif dan Alif. Iya. alif. Iya. Tanda marfu'nya adalah alif. Oh. Ini dia nih. Tandanya. Naam, Ustaz. Nah. Kemudian ketika dia menjadi apa tadi? Objek. Tadi udah katakan ya, ketika dia menjadi objek misalnya. Maka tanda objeknya atau maksud adalah ya. Ini di sini. Rajulaini. Sama bi raju. Marartu bi rajulaini. Sama intan majrur juga ya. Nah. Baik, bisa dipahami ya, insyaallah ya. Didengerin dulu aja. Nah. Barakallahu fikum. Jadi musanna itu bisa berubah. Rajulani bisa jadi rajulaini gitu ya. Rajulani bisa menjadi rajulaini. Nah. Itu aja yang jadi pembahasan kita di sekarang. Adapun marfu, mansub, majrur nanti di belakangan. Intinya dia bisa berubah. Tapi yang berubah bukan apa? Bukan harokat akhir, tapi huruf sebelum nun. Itu huruf sebelum akhir. Itu yang dia berubah. Kemudian ini lihat. Untuk membuat musanna, tambahkan saja alif nun atau ya nun dari bentuk mufrad. Ini udah pernah kasih tahu tadi. Ada dari baitun bisa menjadi baitani atau baitain. Dari daftar bisa menjadi daftarani, bisa menjadi daftarain. Dari kafirun bisa menjadi kafirani, bisa menjadi kafiraini. Perubahan ini disebut dengan mu'rab. Baitun, baitani, baitain. Daftarun, daftarani, daftarain. Kafirun, kafirani, kafiraini. Nah, barakallahu fikum. Perubahannya terjadi bukan pada apa? Harokat akhir ya. Tapi pada apa? Pada huruf sebelum akhir. Berbeda dengan mufrad. Mufrad itu perubahannya pada harokat akhir. Nah. Lanjut, catatan. Jika terdapat alif nun dalam bentuk mufrad, maka tambahkanlah alif nun dan ya nun sebagai tanda musannanya. Contoh. Jadi ada beberapa kata yang akhirannya itu juga alif nun, tapi dia bukan menunjukkan musanna. Contoh orang ngomong gini, Khalifah Utsman ibnu Affan, Utsman ibn Affan, Khalifatu Utsman ibn Affan, Utsman.
akhiran dari kata Utsman apa? Ain, sin, mim, kemudian Alif nun. alif nun. Nun. Alif nun di sini apakah alif musanna? Artinya ada 2 Utsman? Bukan. Bukan. Alif nun di sini adalah menunjukkan 1 orang namanya Utsman. Dan alif nun di sini tidak menunjukkan musanna sebagaimana Sufyan juga. Ulama Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Apa maksudnya 2 Sufyan namanya Tsauri? Tidak. Tapi Sufyan itu 1 kalimat, 1 kata yang menunjukkan 1 orang dan tidak menunjukkan kepada 2 bilangan. Sehingga Sufyan ketika kita ingin menjadikannya 2 atau Utsman ketika kita ingin menjadikannya 2 Utsman, kita tambahkan alif dan nun lagi di belakang. Utsmanaini atau Utsmanani. Sufyan, kalau mau jadi 2 Sufyan, ada 2 caranya. Pertama Sufyanani, kedua Sufyanaini. Ayo hakana. Fahimtum syabab? Fahimtum? Fahimtum Ustaz. Fahimna Ustaz. Fahimna. Ewa. اللي ما فهموا يرفع يده. اللي ما فهم يرفع يده. فهمتم؟ اللي ما فهم يرفع يده. Nanya, fadhal. Siapa yang tadi nanya? Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Jadi ngomong apa sih? Baik. Insyaallah fahimtum. Kemudian jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah, maka diganti dengan ta maftuhah. Serta ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Ini dia. Catatan yang kedua adalah jikalau pada mufradnya dia adalah kata yang mengandung tak marbutah atau diakhiri dengan tak marbutah, maka ditulisnya itu bukan dengan tak marbutah tapi diganti dengan tak maftuhah. Tak maftuhah. Apa tak maftuhah? Tak yang terbuka. Marbutah tak yang tertutup seperti itu. Nah. Apa contohnya? Tak yang tertutup. Contohnya kalimat madrasatun, muslimatun. Unzuru, huna mujud. Madrasatun, taknya marbuto, maka tak marbuto diganti ke tak yang terbuka. Tak yang terbuka yang seperti ini yang ada titiknya 2 di atas, bukan tak yang ini bulat. Tak yang terbuka. Ya. Afwan Ustaz. Iya, kenapa? Itu tadi yang pada catatan musamma itu kan ditambahkan alif nun. Pada contoh tadi Utsmani berarti 2 kali penambahan alif nun ya? Iya. 2 kali. Itu. Iya itu. Iya. 2 kali penambahan alif nun gitu ya Ustaz? Iya. Sama ya nun. Iya. Kalau dia posisinya Utsmanani berarti mim nunnya 2 kali. Kalau Utsmanaini mim nun sekali, ya nun sekali gitu. Ini kan ada na ya sama nunnya lagi. Berarti 2 kali penambahan ya nun. Iya, benar. Syukur Ustaz. Iya. Tapi kalau Utsman yang ada yang ya-nya ini ya sekali aja. Utsmana ini, kecuali yang di Sufyan ya, yang di Sufyan ya 2 kali ya nun. Paham nggak? Kalau yang alif nun di Utsman 2 kali dia. Utsmanani gitu kan. Tapi kalau yang di Sufyan ya nun yang 2 kali karena Sufyanaini gitu. Kalau yang ya nun di Utsman sekali, kalau yang alif nun di Utsman di Sufyan sekali. Intinya
gampangnya saja tambahin alif nun atau ya nun, tergantung kondisi seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini adalah tak marbutah di contoh kalimat madrasatun. Ketika ingin dimusannahkan maka taknya jadi maftuhah dulu. Kita jadikan tak terbuka. Madrasatun, madrasatani, jadi digabung. Kemudian madrasataini, muslimatun, muslimatani, ini menjadi muslimatain. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwasannya di sini tanda-tandanya itu tidak huruf akhir, bukan tidak harokat akhir, tapi huruf yang sebelum akhir. Baik. Nah, di sini ada latihan. Coba ini kan sedikitnya, insyaallah. Fahrij, Rasulun jadi musanna dengan 2 cara. Rasulani, Rasulaini. Ya, mumtaz. Lanjut yang lain. Lanjut, Ustaz. Yang lain. Betul. Yazid, Nabiyun. Ya, Ustaz. Kalian dimusnahkan jadi Nabiyaini. Asna, Muslimun. Muslimun, muslimani, muslimani. Abeni, Kafirun. Kafirani, kafiraini. Raida, Madrasatun. Madrasatun, madrasataini, Sama? madrasatani. Madrasatani. Ya. Nah, Yahdi, fadhal, masih connect. Mala, Saburatun. Nama saburotani, saburotaini. Ayo. Andi Pangeran, fadhal. Salman. Salmanani, salmanaini. Ayo, mumtaz. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu namanya musanna. Kalau ini jadikanlah bentuk mufrad dari musanna, dibalikin. Musannanya seperti ini jadiin mufrad. Coba. Dari Andi lagi. Yang mana saat Ini. yang jannatani saya? Nah, hasil mufradnya apa mufradnya? Jannatun. Jannatun, mumtaz. Mala, tafadhal. Yang baba ini ya Ustaz, Nah, babun. babun, mumtaz. Yahdi masih belum nemu. Raida. Huna. Rojulan. Panjang. Rajulan. Coba. Jadinya apa? Rojulun. Rajulun. Nah. Ini 2. Ini rijlan. Oh, ini rajulani, rijlani. Taib, Pak Beni, ini rijlani. Oh, rijlani artinya apa? Kaki. Rijlani 2 kaki. Kaki ya. Berarti mufradnya apa? Rijlun. Rijlun. Asna. Ini. Hasanun. Bukan, yang ini. Yang mana? Hada. Iqra. Ayo baca dulu. Azanun. Adzanaini. Asalnya? Azanaini, azanun. Adzan. Yazid, huna. Yang Ustaz.
Udunan bukan Ustaz. Nah, udhunan. Nah, udhunan. Ma mana udhunan? Telinga ya. Ayo, mufradnya ايش؟ مفرد من Udhunun. udhunan. ايش؟ Mufradnya ya. Udhunun. Nah, Udunan, ya aduh. ya tuh. Sebelum Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Fahrij. Huna. Ainun Tat. Ainun. Yaida ini apa? Yadun. Yadu. Gadun. Barakallahu. Tangan Ustaz. Nah, tangan ya. Mufradnya yadu. Baik, kita lanjutkan. Isim-isim yang mu'rab itu ada 9. Baru kita bahas 2. Mufrad sama mu'annas. Sama. Musanna. Apa? Mufrad dengan musanna. Mufrad dengan musanna. Kemudian yang ketiga, isim yang mu'rab itu adalah jam'ul mudzakkari as-salim. Jama' mudzakkar salim. Maka jama' mudzakkar salim ini adalah termasuk dari pembagian jama'. Dan ini harus diperjelas bahwasannya pembagian jama' ini dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Terbagi kepada 3. Afwan 2. Pembagian jama' ini benar-benar 3 ya. Pembagian jama' ini dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Yang pertama adalah jama' yang untuk laki-laki, yaitu jama' muzakkar salim. Yang kedua adalah jama' muannas salim, yaitu untuk perempuan. Yang ketiga adalah jam'ut taksir. Jama' yang apa? Yang susunan hurufnya tidak beraturan atau pecah. Jam'ut taksir. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dulu jama' muzakkar as-salim. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga jamak taksir. Mufrad musanna. Yang ketiga jamak taksir. Nambah lagi. Jamak mudzakkar salim sedikit saja kita bahas ya. Secara harfiah jamak artinya banyak, mudzakkar artinya laki-laki, dan salim artinya selamat. Jadi di sini adalah bentuk perubahan jamak pada sebuah kalimat yang kondisinya itu bagus, kondisinya selamat. Kenapa? Selamat dari perubahan ketika huruf yang digunakan untuk jamak mudzakkar salim itu tidak ada atau dibuang. Barakallahu fikum. Contohnya satu saja saya berikan. Di sini tertulis muslimuna. Muslimuna. Apa artinya muslimuna? Orang-orang muslim. Banyak. Dia dijamak dengan cara hanya menambahkan wa dan nun pada akhir setiap kata. Pada akhir setiap kata ditambahkan wa dan nun. Dari sini, ketika waw nunnya ini dihilangkan atau dibuang, apakah tetap menjadi sebuah kalimat yang bisa diucapkan? Coba waw nun dihilangin jadinya apa? Muslimun. Muslimun. Itulah kenapa disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa disebut dengan salim, selamat? Karena dia selamat dari perubahan, tidak buyar kata-katanya begitu. Tidak buyar susunan hurufnya. Muslimuna tambahin wa nun jadi muslimuna. Asalnya muslimun begitu. Kalau yang buyar, contoh lain misalnya kayak apa? Meja maktab, jamaknya makatib. Ini apa namanya? Pecah dari aturan sebelumnya. Kalau dihilangin makatib itu huruf alifnya, jadinya maktab. Orang jadinya bacanya maktab. Nah, seperti itu. Tadi Anda berikan contoh apa? Muslimun. Untuk yang taksir? Maktab. Iya, maktab. Contohnya jadi makatib. Makatib. Iya, makatib. Ketika menjadi makatib, alifnya dihilangin, maka orang bacanya bingung gitu kan.
Kebayang nggak? Ya, Contoh, bayang. kebayang ya. Nanti kan jago. Yang lain dulu coba. Ini kan maktabun. Zamannya maktab apa? Makatib. Makatib. Maktab itu adalah meja. Di zamannya mejanya ini makatib. Di sini kalau jamak kemudian taknya atau alifnya dihilangin, dia nggak jadi jamak lagi kan? Maka nggak jelas ini apa gitu loh. Maka tiba dari maktab. Jadi apa? Maktib gitu, nggak ada alifnya, nggak bisa. Tapi kalau apa? Muslimun. Jadi muslimuna. Hilangkan coba waw nunnya, maka tetap menjadi sama. Muslimun, muslimun. Gitu. Itulah mudzakkar salim. Dia selamat dari apa? Selamat dari perubahan ketika dia menjadi jamak dari bentuk mufrad. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya maaf. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallahu.